Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Dovita. Saudara, Bali, surga dunia magnet wisata dunia. Keindahan alam dan budaya jadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara menghabiskan waktu berlibur. Bali selalu punya alasan untuk dikunjungi, bahkan untuk ditinggali. Namun, semua itu berubah. Selasa, 9 September 2025. Hujan deras menyebabkan sejumlah wilayah di Bali dilanda banjir. Banjir bandang menerjang. 18 orang tewas, 659 jiwa terdampak, dan 185 jiwa harus mengungsi. Ini menjadi banjir terparah yang dialami Bali dalam 1 dekade terakhir. Bali hari itu menangis, menanggung duka yang begitu dalam. Banjir bandang menghantam sejumlah titik di Bali. Derasnya air bahkan menyebabkan bangunan di bantaran Sungai Tukat, Badung roboh. Guyuran hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sepanjang 24 jam hari itu membuat sedikitnya 77 titik terendam air. Selain merendam dan merobohkan rumah, banjir juga menyapu sejumlah mobil milik warga. Terendam lumpur, terguling, bahkan terseret arus deras banjir bandang. Warga hanya bisa pasrah karena air begitu cepat naik sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan mobil mereka. Warga menyebut banjir ini yang terparah setelah 20 tahun terjadi banjir serupa. Di tengah kepanikan warga dan derasnya arus banjir, tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri bergerak cepat. Dengan perahu karet, tim SAR menembus air, menyisi rumah-rumah yang terendam, dan mengevakuasi warga terjebak. Sejumlah wilayah di Denpasar yang terendam banjir, diantaranya Pura Demak, Monang Maning, Tegalkerta, hingga Pasar Kumbasari. Banjir bandang yang menerjang Bali meninggalkan kesedihan mendalam. Isak tangis Made Suwarta pecah saat ditengok kerabat. Hampir seluruh bangunan rumahnya rusak diterjang banjir di Dusun Lumintang, Denpasar Utara. Ketika banjir menerjang, Made Suwarta beserta ibu dan anaknya hanya bisa menyelamatkan laptop dan telepon genggamnya saja. Sementara sisanya seluruh barang di rumahnya hanyut terbawa arus. Made Suwarta berharap pemerintah dapat membantu pemulihan rumah yang rusak akibat bencana banjir. Tuhan, apa yang seharusnya saya dapat, sudah tidak bisa lagi karena keadaan. Saudara, bencana ini menimbulkan duka mendalam. Korban tewas akibat banjir 18 orang. Tak hanya jiwa, saudara. Sekitar 659 warga terdampak dan 185 orang harus mengungsi dari rumah mereka. Pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat hingga 17 September 2025 sambil terus mendistribusikan bantuan logistik di wilayah paling parah yaitu Denpasar, Jembrana, Badung, dan Gianyar. Musibah dan bencana alam datangnya tidak bisa dipastikan dan akan menimpa siapa saja. Salah satu korban tewas, Dede Rio Adisaputra,
ditemukan meninggal di aliran sungai kawasan Ubung, Denpasar Utara. Orang tua korban bilang, awalnya pemuda 20 tahun ini mengantarkan calon istrinya pulang setelah mengikuti acara Maulid Nabi pada Selasa malam 9 September. Lantaran hujan deras, korban pun tidak langsung pulang. Tiba-tiba banjir menerjang rumah sang calon istri hingga membuat 3 orang, yakni Dedek Rio, calon istri, dan calon mertuanya tersapu arus. Calon istri selamat, sementara korban ditemukan tewas pada Rabu sore. Sedangkan calon mertua korban dilaporkan belum ditemukan. Sempat si cewek itu nelpon ibunya jam 3 malam. Tapi ibunya sudah tidak dengar karena udah malam. Pagi dilihat ada telepon, terus telepon balik. Sampai berapa kali dia tidak bisa. Anak saya pun juga tidak bisa ditelepon. Akhirnya saya jam 9 meluncur ke lokasi, ke rumahnya. Ternyata di sana sudah dapat info bahwasanya anak saya dan kedua orang yang ada di sana itu hanyut, terutama anak saya. Dan ketiga-tiganya yang hanyut itu yang selamat satu, yang cewek itu selamat, calon istrinya ini. Yang kedua yang jadi korban anak saya. Sampai sekarang bapaknya si cewek hanya belum ditemukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut banjir di sejumlah wilayah di Bali disebabkan intensitas hujan ekstrim pada Selasa lalu. Kondisi cuaca di wilayah Indonesia dan sekitarnya menyebabkan intensitas hujan sangat lebat atau ekstrim terjadi di Bali pada saat itu. Akibatnya, saudara, banjir bandang menerjang Bali di sejumlah titik. Masih di masa peralihan, di mana harusnya curah hujan masih dinamis ya, ada yang hujan-hujan yang tidak merata lebih dominan. Namun kalau dilihat dari faktor pendukung lainnya yang tadi sudah disampaikan, memang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi di wilayah tersebut pada hari itu begitu. Selain hujan ekstrim, saudara, banyak pihak menyebut maraknya alih fungsi lahan menjadi bangunan diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Bali. Pemerintah Kota Denpasar tak menampik pernyataan tersebut. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengakui memang ada dugaan pembangunan yang terindikasi melanggar tata ruang. Pemkot Denpasar juga tengah mengkaji rencana mengatasi banjir pada 5 tahun ke depan. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menjadi 2 dari 6 kabupaten kota yang terkena dampak banjir. Karena maraknya masifnya pembangunan melanggar tata ruang itu gimana Pak? Yang jelas kalau untuk itu kami tidak memungkiri masalah itu, tapi yang kenyataannya ini memang tingkat airnya memang debit airnya tinggi sekali. Yang melanggar dengan Pak Wakil sekarang sudah akan mengundang tim mundur lagi untuk bagaimana 5 tahun ke depan ini kita bisa mengatasi banjir. Namun, saudara, Gubernur Bali Iwayan Koster membantah banjir disebabkan alih fungsi lahan. Ia menyebut alih fungsi lahan terjadi di kawasan Kuta Utara dan tidak memiliki aliran sungai yang sama yang menyebabkan banjir. Bahwa banyaknya alih fungsi lahan akibat banjir itu. Juga alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar. Di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara. Ini hulunya kan jauh. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut salah satu faktor pemicu banjir besar di Bali kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan yang beresiko merusak tata ruang alam di Bali. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Landscape-nya juga terganggu. Minggu kemarin Pak
Gubernur ada datang ke kantor, saya udah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah, jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan, karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah, jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. Saudara Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bencana banjir besar di Bali tidak berdampak serius ke pariwisata. Widianti menyebut meski ada travel warning dari beberapa negara, namun tidak ada pembantalan penerbangan para wisatawan ke Bali. Malah menurutnya hunian atau okupansi hotel tetap penuh. Semua hotel masih penuh, jadi penerbangan tidak ada cancellation, hotel tidak ada cancellation, jadi wisata oke baik. Memang ada travel warning, tapi itu hal yang biasa dan sudah negara memberikan kepada warganya yang berpergian ke luar negeri. Tapi saya rasa Bali akan kembali normal. Banjir yang melanda Bali tidak hanya berdampak pada masyarakat Bali, tetapi juga wisatawan asing. Saat banjir merendam, wisatawan dievakuasi dengan perahu karet untuk keluar dari hotel tempat mereka menginap di Jalan Dewi Saraswati Seminyak, Badung, karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian besar wisatawan memilih keluar dari hotel dan mencari hotel lain. Namun, ada pula yang bertahan di kawasan tersebut. To see very good place, to see something I've never seen in my life. So yeah, Bali is a good place to come to. And yes, it's not the best place in the world if they keep it tidy. Number one, if they keep it tidy, it will be the best tourist place to ever come to. Saudara, Bali berduka. Banjir besar merenggut nyawa, menghanyutkan harta benda, dan memisahkan keluarga dalam sekejap mata. Banjir besar bukan sekadar bencana, namun peringatan dari alam. Penanganan dan pencegahan banjir ke depan memerlukan kerjasama seluruh pihak agar bencana serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai 2 hari dilaporkan hilang. Seorang anak balita perempuan ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah kebun milik warga. Tetaplah di berita utama.